Halo teman-teman semua dan sahabat semua, kembali lagi bersama saya Herenus Duryadi di channel Amare. Selam hebat luar biasa. Saya senang sekali teman-teman dan sahabat semua bisa berbagi, bisa sharing dengan teman-teman. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, entah ketika presentasi, entah ketika kita bergaul dengan orang lain. Banyak hal sih, karena kalau kita tidak percaya diri tentunya dapat menghambat perkembangan kita, entah itu dalam belajar, entah itu dalam pergaulan teman-teman semua, entah itu juga dalam dunia usaha, pekerjaan. Banyak hal sih, dan kadang-kadang rasa percaya ini kurang dimiliki oleh banyak orang. Mungkin kaum muda, bahkan orang-orang yang sudah kerja, seringkali masih tidak percaya diri. Dan kurangnya rasa percaya ini juga dipengaruhi oleh masa lalu kita. Kadang-kadang mungkin di masa kecil kita pernah dibully, di masa kecil kita pun dianggap bodoh oleh orang-orang sekeliling kita, teman kita, atau keluarga, bahkan kedua orang tua kita. Dan kita ketika salah dimarahi orang tua kita, guru kita, sehingga hal-hal ini tertanam dalam mental kita. Kita takut untuk salah, kita takut ketika salah tidak dibully lagi. Seperti itu teman-teman dan sahabat semua. Saya rasa hal ini perlu dilepaskan, dan mindset-mindset seperti ini harus Anda buang. Kenapa? Ini dapat menghambat perkembangan Anda, dapat menghambat perkembangan teman-teman semua dalam meningkatkan rasa percaya diri. Nah teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Dulu saya tidak juga untuk langsung tampil begitu aja di depan orang banyak, bahkan bergaul. Dan hingga sekarang saya profesi dalam dunia pekerjaan, dalam marketing. Kenapa? Saya menganggap bahwa public speaker itu penting untuk bisa meningkatkan rasa percaya orang lain juga terhadap kita, meningkatkan pergaulan kita, perkembangan kita ke depannya teman-teman dan sahabat semua. Tentunya saya dulu belajarnya, saya tidak takut untuk salah. Saya belajar dari hal-hal kecil, presentasi di tengah-tengah kelompok kecil. Saya belajar secara terus-menerus dari YouTube, banyak hal lainnya. Bahkan dulu saya pernah mengikuti juga kalau dikatakan workshop atau seminar public speaker ya. Saya belajar dari situ teman-teman dan sahabat semua. Maka ketika Anda saat ini masih memiliki mindset yang salah, saya takut nih nanti salah kalau dimarah, saya takut nanti salah dibully. Buang mindset-mindset negatif seperti itu, karena itu akan membuat manusia berkembang. Yang pertama teman-teman seperti ini, harus memiliki mindset yang benar. Mindset yang benar ini seperti apa? Kamu harus yakin dan percaya diri. Bagaimana mungkin kamu membuat orang lain percaya? Bagaimana mungkin percaya dengan presentasimu ketika kamu sendiri ragu dan kamu tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan, dengan apa yang kamu lontarkan dalam pergaulanmu, dalam dunia kerja, dalam presentasimu? Maka mindset yang benar ini perlu dimiliki dulu, bahwasanya saya bisa seperti itu, saya mampu. Maka berjalannya waktu ini meningkatkan rasa percaya diri Anda. Karena apa? Dalam pikiran Anda sudah tertanam, saya ini benar. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal sederhana untuk kita bisa meningkatkan rasa percaya diri ini, mensugestikan bahwa bisa nih, saya bisa, pasti bisa. Seperti itu teman-teman dan sahabat semua. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa percaya diri, jangan takut salah. Kenapa teman-teman? Seorang yang takut salah adalah seorang yang tidak akan pernah bisa berkembang. Seorang sukses adalah seorang yang pernah salah. Seorang yang bisa adalah mereka yang pernah salah. Artinya apa? Kegagalan merupakan suatu hal yang wajar. Kegagalan merupakan suatu hal yang biasa saja teman-teman dan sahabat semua. Bahkan semua orang pernah gagal, pernah salah teman-teman dan sahabat semua. Anda kenal mungkin Jack Ma. Ketika beliau melamar kerja, banyak lamaran yang diajukan, tapi tidak satu perusahaan pun yang menerimanya. Artinya apa? Dia gagal waktu itu, tapi tidak mematahkan semangatnya. Namun pada suatu ketika, hingga sekarang ternyata dia memiliki perusahaan sendiri. Artinya apa teman-teman dan sahabat semua? Dia sekarang menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil, bahkan bisa memotivasi banyak orang juga teman-teman dan sahabat semua.
memang ketika kita gagal, ketika kita salah, kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa nanti kalau gagal saya dianggap bodoh, nanti kalau saya gagal saya dianggap wah nggak benar nih orang. Seperti itu, jangan takut dibully teman-teman dan sahabat semua. Jangan pernah takut gagal, karena orang sukses selalu berasal dari gagal. Seorang yang bisa berasal dari yang tidak bisa, teman-teman. Itu yang saya alami waktu itu, teman-teman. Maka perlulah kita untuk terus belajar dan jangan pernah takut gagal. Dan hal ketiga yang saya mau sharingkan juga adalah penting sekali teman-teman kita secara konsisten belajarnya. Kenapa teman-teman? Untuk meningkatkan rasa percaya diri ini secara khusus ketika Anda ingin presentasi, Anda harus konsisten berlatih. Misalnya nih, Anda presentasi waktu kuliah di kelas, presentasinya masih 3 hari lagi atau 1 minggu lagi. Persiapkan waktu dengan baik. Ketika Anda diberi waktu 3 hari untuk persiapan, tiap hari itu gunakan waktumu untuk latihan presentasi, untuk latihan berbicara di depan umum ketika Anda presentasi. Anda tidak akan pernah bisa kalau Anda tidak berlatih. Anda tidak akan pernah bisa kalau Anda tidak terus belajar. Ya, belajar itu secara konsisten, teman-teman dan sahabat semua. Belajar terus, diperbaiki lagi secara konsisten. Belajarnya seperti apa? Mungkin ngomongnya, oh ya ini pelan enggak, ini lama enggak, atau ini cepat enggak, durasinya seperti apa, untuk menguasai materi, teman-teman. Banyak orang gagal presentasi, kenapa? Tidak menguasai materi, teman-teman. Maka saya mau tekankan kepada teman-teman dan sahabat semua, ketika Anda presentasi, ketika Anda bekerja, hasil bagian apapun, entah itu studi, entah itu kuliah dan lainnya, usaha mungkin kuasai materinya. Dengan penguasaan materi yang baik itu juga meningkatkan rasa percaya diri Anda untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan. Seperti saya katakan di awal, ketika Anda yakin mengatakan bahwa materi ini penting, materi ini baik, saya bisa, maka orang lain yang menerima materi tersebut pun akan merasa lebih baik, teman-teman, dan merasa, oh ya, ini benar, baik. Kenapa? Kamu menyampaikannya dengan punya keyakinan materi ini baik, saya bisa, dan ini penting, gitu, seperti itu, teman-teman. Dan hal keempat yang saya mau sampaikan teman-teman dan sahabat semua, bahwasannya ketika kita presentasi, ketika kita belajar, entah itu dalam dunia pekerjaan, entah itu dalam presentasi lainnya, ketika kita menjadi seorang pemateri, penting sekali kita minta feedback dari audiens kita, orang-orang yang mendengarkan saat itu. Maka siapkanlah kertas yang akan Anda bagikan di akhir sesi Anda ketika presentasi. Kenapa? Dari feedback itu kita belajar bahwasannya apa sih kekurangan saya dalam presentasi ini, dan ini dapat membuat kita terus memperbaiki presentasi kita, terus memperbaiki ke depannya. Ketika presentasi berbicara di depan umum akan diperbaiki, entah itu notasi kita terlalu lambat atau notasi kita nggak jelas, seperti itu. Banyak hal sih. Dan apa materinya juga terlalu cepat, itu penting. Apakah materinya kurang, itu juga penting. Jangan takut untuk minta feedback di audiens kita ketika kita menjadi seorang public speaker dimanapun Anda berada, entah itu Anda sebagai pemateri dalam spiritual, Anda sebagai seorang pemateri di tengah teman-teman Anda ketika presentasi, entah itu juga di tempat lain menjadi seorang pembicara. Penting sekali meminta feedback kepada audiens kita. Itu penting untuk mengasah kemampuan kita. Jangan ragu, karena dengan feedback itu, dengan masukan-masukan itu, tentunya juga dapat memperbaiki segala sesuatu ketika kita presentasi. Oke teman-teman dan sahabat semua, demikian sering dapat saya sampaikan, sebuah bermanfaat, memberikan hal-hal yang baik bagi teman-teman dan dapat menginspirasikan bagi teman-teman yang ingin belajar meningkatkan rasa percaya diri. Ya, thank you, salam hebat luar biasa.